Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang memilih kelompok belajar. Nah, di sini masalah yang timbul, memilih kelompok belajar yang kurang tepat dapat menyebabkan motivasi belajar menurun. Kenapa? Karena tujuan kita membentuk kelompok belajar adalah untuk meningkatkan motivasi siswa. Tapi, jika kelompok belajar yang dibuat kurang tepat, menyebabkan motivasinya malah menurun, bukan meningkat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelompok belajar? Kelompok belajar adalah kegiatan dalam pembelajaran yang dilakukan bersama-sama oleh para siswa dengan tujuan memecahkan sebuah masalah baik di dalam atau di luar sekolah. Artinya, siswa bisa memecahkan masalah itu secara berkelompok baik di dalam sekolah ataupun pas di luar sekolah. Nah, bagaimana cara memilih kelompok belajar yang tepat? Ada beberapa jenis, tapi di mana setiap jenisnya pasti akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Cara pertama itu cara menghitung. Nah, cara menghitung di sini yang dimaksudkan adalah ada berapa kelompok yang kita inginkan dan ada berapa siswa yang terdapat dalam kelas tersebut. Maka dengan cara menghitung kita akan bisa membuat kelompok di mana jumlah siswa setiap kelompoknya akan sama. Cara yang kedua, siswa memilih teman sendiri dalam satu kelompok. Nah, di sini siswa yang dekat dengan temannya pasti akan memilih dengan teman dekatnya. Tapi siswa yang yang teman dekatnya tidak ada, pasti akan menjadi kelompok terakhir yang tidak punya pilihan. Itu adalah salah satu kekurangan. Cara yang ketiga, membuat kelompok homogen yang dibentuk berdasarkan pengelompokan tertentu berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini bisa kita mengelompokkan yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang keempat, kelompok heterogen yang dibuat berdasarkan siswa dengan latar belakang yang berbeda dalam satu kelompok. Misalnya, di situ ada variasi jenis kelamin, kemudian ada nilai. Artinya apa? Dalam satu kelompok tersebut, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada siswa yang nilainya itu low, sedang, ataupun high, sehingga bisa membantu satu sama lain. Cara yang kelima adalah pengelompokan siswa melalui undian. Dan di sini kita akan mengundi di mana semua siswa akan tersebar secara merata melalui undian tersebut. Itu adalah 5 langkah untuk memilih kelompok belajar, di mana masing-masing akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kelompok seperti apa yang kita inginkan sehingga siswa itu dapat belajar dengan baik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Nah, manfaat kelompok belajar. Nomor 1 adalah meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Yang kedua, melatih siswa dalam berdiskusi, di mana bisa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial antar siswa. Nah, di mana di situ ada karena saling berdiskusi bisa membantu yang memahami, bisa membantu untuk siswa yang lain yang merasa kurang paham. Yang keempat, dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan baik di depan teman-temannya. Karena dalam berdiskusi, setiap anggota kelompok pasti akan menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, membuat siswa belajar bertanggung jawab. Yang keenam, membuat tugas menjadi lebih ringan. Betul, karena secara berkelompok, maka kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Otomatis tugas akan terasa lebih ringan dan akan lebih cepat selesai. Yang ketujuh, membuat siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, inilah yang diharapkan karena dengan belajar secara berkelompok, masing-masing mengungkapkan pendapatnya, maka masing-masing akan saling menyanggah pendapat temannya. Nah, disitulah muncul kemampuan berpikir kritis yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Terima kasih, itulah permasalahan yang saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat buat semuanya.